dia pada prinsipnya ini tidak ingin merepotkan orang tua. Tidak apa-apa. Jadi saking tidak ingin merepotkannya gitu, sempat dia berucap, mungkin sadar tidak sadar, tapi saking gitu kan. Jadi dia kalaulah dibolehkan gitu kan, Allah memanggilnya, saya panggil duluan. Itu karena memang dia saking tidak inginnya merepotkan orang tua. Dia beranggapan kasihan orang tuanya. Cuman menurut dokter dan saya juga dioperasikan itu. Nah kalau ini nggak diobatin, si anak luar biasa kejam. Bahkan secara medis dia akan menimbulkan kematian. Yang masih jadi penasaran nih sedikit Pak, apa sih motivasinya ke Bandung? Apa karena Telkom atau apa? Saya lahir di Serang kan? Oh di Serang. Serang, saya lahir di Serang. Jadi bukan di Cirebon. Bukan. Saya pikir. Cuman besar di Cirebon. Oh besar. Besar di Cirebon. Ya, dulu waktu itu memang waktu tahun 60 saya lahir di Serang. Bapak saya itu waktu itu kepala kantor di Serang lah kira-kira gitu. Kantor apa? PTT kalau nggak salah namanya itu dulu. BUMN juga ya. BUMN ya. Nah, waktu itu. PTT berarti Telkom. Telkom ya. Betul. Terus waktu itu bapak saya juga pindah ke Cirebon, usia saya baru 1 tahun gitu kan. Oh gitu. Makanya saya besar di Cirebon, baru lahir di Serang kan. SD, SMP, SMA di Cirebon. Di Cirebon kan. Di Cirebon. Oh gitu. Iya. Jadi tahun berapa pindah ke Bandung? Pindah ke Bandung itu tahun 83 kan. 83. Berarti udah di Telkom berarti. Pendidikan Telkom. Pendidikan. Si penempatan di Telkom karena memang saya punya anak seperti ini kelihatannya SDM juga memindahkannya hanya sekitar gedung sate lah kira-kira. Iya. Jadi biar lebih mudah ya. Lebih mudah. Artinya saya di waktu itu di Bitel 5 Jawa Barat, terus geser lagi ke Datel Lembong. Iya. Terus baru kami ke Telkom Japati. Pusat ya. Pusat. Jadi terakhir pensiun tahun 2016 di kantor pusat. 16 Telkom. itu 6 bulan sebelum pensiun saya pindah lagi ke Regional 3 kan. Regional 3. Jadi terakhir di Regional 3 6 bulan menjelang pensiun gitu. Iya. Dan sahabat semua, kami itu punya sahabat itu di sini, yaitu yang namanya Mas Denny ya. Nah, kami juga ngikutin nih Mas Denny. Perbincangan kita serius pokoknya. Walaupun mungkin nggak menatap kita, dia mendengar dengan baik ya. Ceritanya memang panjang kalau lihat ke belakang ya. Usaha yang terus menerus, perjuangan yang tak kenal menelah gitu. Dengan Mas Denny ini perlu biaya yang cukup besar, kemudian ditambah waktu itu wafatnya putri bapak yang sangat mendadak boleh dibilang, mungkin ada masa sedih terpuruk gitu, tapi bangkit lagi. Gimana ceritanya sampai udahlah ngojek dulu gitu, karena mungkin usaha-usaha baru belum muncul gitu idenya. Ya karena saya perlu biaya tinggi untuk anak yang disabilitas. Tidak ada kata lain, saya harus cari uang kemana gitu kan. Yang ada motor gitu kan. Nah, berarti saya manfaatkan ya sudahlah. Saya coba yang praktisnya adalah daftar Gojek. Daftar Gojek itu kan perlu support handphone yang mumpuni. Saya handphonenya sederhana sekali, baterainya sudah mati. Akhirnya saya pinjam juga uang ke ponakan saya waktu itu 7.200.000 gitu. Saya nyari-nyari handphone ujung-ujung dengan spek tertentu, kebetulan tidak ada gitu. Tidak ada. Tapi akhirnya saya juga dibantu oleh teman saya untuk daftar Gojek gitu kan. Saya buatkan SKCK di Polsek, saya buatkan kesehatan di Puskesmas, pesan sudah cukup, akhirnya saya sharekan ke teman saya untuk bantu gitu kan. Ditunggu, belum disetujui juga kan. Juga. Tapi mungkin ini akan saya, karena faktor usia barangkali gitu kan. Kulitnya akhirnya ya saya ada solusi lain, saya coba tawarkan Gojeknya bukan Gojek resmi ya, saya ke teman-teman pensiunan barangkali perlu biaya antar atau apa, saya tawarkan sendiri, saya bisa antar gitu. Itu pun gak laku juga gitu kan. Ya akhirnya saya datangi yang pasar induk itu kan, saya jadi kuli itu kan, kuli beras. Nah, akhirnya berkembang, saya dari rumah-rumah saya jual. Itu sih. Itulah berkah rezekinya tuh. Mungkin di saat kesulitan ditolak gitu. Betul. Ada kemudahan, sebetulnya memudahkan jalan. Mungkin Gojek terus ya kalau diterima dulu ya.
nggak punya kerupuk mie rempah, nggak Betul. punya gulai hulpat, nggak Iya. punya kerupuk udang gitu. Iya. Nah itu berkahnya barangkali ya. Iya. Tapi itu satu hal yang perlu dilalui dan disyukuri mungkin ya. Ya saya yakin di balik saya selalu ambil hikmah. Ya. Kalau saya melakukan A belum berhasil, saya husnuzon sama Allah. Ya. Allah akan beri hal yang lebih baik di luar itu. Positif. Selalu saya begitu sama Ya, ya. keyakinan saya sama Allah gitu ya. Ya. Cuman saya ikhtiarkan ini. Saya tidak pernah, kenapa nggak berhasil gitu. Ikhtiar terus saya tetap. Masalah itu harus solusinya yang penting gitu kan. Ya. Sebisa mungkin gitu kan. Jadi kalau logikanya kan usia saya kan sudah 61, Ya. istri saya 57. Hmm. Organ tubuhnya kan sudah beda gitu kan. Saya sudah harus menggunakan korset. Jadi di lumban saya itu, lumban 4 dan 5 itu sudah kena, istri saya kena. Dokter mengatakan tidak boleh ngangkat berat. Di atas 5 kilo loh gitu. Ya. Tapi bagaimana saya menghindari setiap hari Ya. gitu kan. Karena tubuh Denny juga berat ya Berat, kan? untuk pindah ke tempat kasus. Betul. Dan mungkin ada cerita tersendiri kenapa bisa sakit, mungkin dulunya pernah bawa-bawa beras itu juga atau gimana Pak? Tidak kan? Oh, bukan. Di antaranya itu. Tetapi memang sekian puluh tahun kami berdua ini kan merawat Denny kan. Oh, iya. Berat kan? Iya, Setiap hari berapa kali kami mengangkat. iya. Dulu kalau belum ada kursi roda kan jemur di sini. Iya, iya. Kebayang ngangkat dari sana ke sini. Minimal kan ke air, mandi. Iya, iya, iya. Lama-lama itu kan si tulangnya ini Iya. sudah enggak apa Otomatis buktinya ya. kan. Kena kan berat, beban berat. Iya, apalagi tubuh sekarang kan mungkin udah lebih dari 50 kg ada ya. Ya, memang berat. Ya secara sunatullah ya organ-organ tubuh kami kan terbatas ya. Iya, iya. Logikanya memang harus ada orang lain membantu gitu. Iya. Tapi karena keterbatasan biaya, ya sudahlah apa adanya. Ini terkait dengan bagaimana solusi untuk membantu kesehatan para PMP beserta keluarganya, dan salah satunya adalah Mas Denny ini putra dari Pak Ahmad Susila yang sekarang umur 36 tahun ya. Iya. Ketika umur 25 fasilitas kesehatannya boleh dibilang sih tidak difasilitasi lagi, sehingga biaya yang harus dikeluarkan sangat memberatkan. Bisa dijelasin nih, yang Denny itu sebetulnya disabilitas apa? Iya. Jadi waktu itu kami masih usia muda, Denny lahir hamil dan lahir normal sebetulnya. Hamil normal. Cuman Tahun berapa lahir? 18 September 85 kan. 85. Ya, 85. Pas usia 6 bulan kami kan sama-sama beli majalah perkembangan anak. Kok ini kepalanya nggak bisa ngangkat gitu. Iya. Ya akhirnya saya konsulkan ke Poliklinik Telkom Kebunwaru waktu itu. Akhirnya setelah diperiksa oleh almarhumah dokter ini gitu kan beberapa kali, akhirnya dikonsulkan ke dokter saraf. Waktu itu prakteknya di Lengkong, dokter Dede Gunawan namanya. Dan selama berpuluh tahun itu memang di bawah kontrol dokter Dede Gunawan setiap saat. Jadi dari usia 6 bulan sampai tahun 2014 pun masih ke dokter Dede. Ya. Nah, apa yang terjadi dari sisi kesehatan Mas Denny ini? Ya, jadi dari sisi medis yang saya tangkap itu penjelasan dari dokter, dia itu masuk penyakitnya distonia generalis gitu kan. Iya. Distonia generalis itu adalah kekerjangan secara menyeluruh dari pusat saraf hampir ke seluruh tubuhnya. Paralel dengan itu, ini pun ada fisioterapi waktu itu di YPAC, Yayasan Pembinaan Anak Cacat yang di Jalan Taman Sari. Jadi Denny ini dari sisi pengobatan pusat saraf, dari sisi terapi di YPAC Jalan Taman Sari. Jadi dari terapi gitu kan. Dari rehabilitasi medis itu maksudnya CT, cerebral palsy gitu. Jadi memang ini Denny itu ada CP distonia terapinya seperti itu. Lebih ke fisik dan sarafnya ya. Tapi dari sisi kecerdasan gimana? Dari sisi otaknya bagus, Ya. bagus. Dari sisi menangkapnya bagus, termasuk cerdas. Gitu. Ya. Tapi dari sisi motoriknya terganggu semua. Gitu. Terganggu. Kalau seperti tegang gitu ya, kejang gitu. Kejang kan seperti kalau kabel itu konslet. Ya. Jadi kalau dia ingin menggerakkan ke kanan, tangan, beratnya semua, kakinya ikut berat, ini leher ikut berat, segala macam berat. Jadi ada video memang untuk yang luar biasa itu. Memang dia kalau sudah terasa itu muter sekali gitu kan. Bahkan si tangannya ini
seperti pentungan apa tongkat satam gitu lah. Kuat sekali gitu. Dan itu mulai merasakan sakit yang cukup Betul. tinggi ya. Tinggi luar biasa. Jadi kejamnya sangat kejam gitu kan. Sangat kejam, itulah sangat yang sakit, sangat takut. membutuhkan pengobatan yang rutin terus menerus ya. Nah itu Bagaimana Pak sampai harus menyediakan obat, biayanya berapa, dan dokter menyarankan apa supaya bisa sembuh Pak atau gimana nih? ya. Jadi ini kalau dari sisi biaya, saya juga terima kasih ya ke Telkom gitu kan. Sampai Denny usia 25 tahun 2010 memang biaya penuh gitu. Jadi yang paling mencolok itu, yang rutin itu kan minimal obat, terapi gitu kan. Waktu itu untuk meredam ya, bukan menyembuhkan ya. Bukan menyembuhkan, memang dia sulit kalau secara medis disembuhkan, tapi dia untuk meredam. Ada namanya disuntik, apa namanya? Botok, apa dia Mas? Apa? Saya lupa dia apa. Dijawab sama Mas Denny sendiri botok. Lebih hafal. Iya. Botok waktu itu tahun 2000-an gitu kan. Masih belum ada di Indonesia. Obatnya tuh impor. Adanya pun suntiknya di RSCM Jakarta. Hanya satu. Cipto ya? Dokter Cipto Mangunkusumo, hanya satu itu Pak. Dan biayanya? 5 juta sekali suntik. Tahun itu, tahun 2000-an itu. 5 juta sekali suntik. Harusnya rutin berapa bulan sekali kah atau berapa? Itu per 4 sampai 6 bulan. Dia bertahan dan nggak bisa seluruhnya botok itu. Botok itu kalau untuk artis itu memang untuk kecantikan sebetulnya, ya. Untuk menahan perut segala macam. Tapi ini memang untuk Denny itu sakit. Satu ampul itu habis untuk Denny. Tapi silang gitu, artinya kalau tangan kanan, kaki kiri gitu begitu. Tapi kalau seluruhnya kebayang berapa ampul yang dia pakai. Jadi bertahap. Ya, misalnya bulan pertama tangan kanan, betis kiri gitu. 4 bulan kemudian silang sebaliknya gitu. Terus leher gitu. Karena dia seluruh kena. Gitu yang dan itu terus dilakukan sampai umur 25 tahun. Iya, 25 tahun ya. Ada fasilitas. Ada fasilitas karena obatnya ini kan kaitan obat saraf. Umumnya yang untuk melemaskan spastik ya, spastik itu kekakuan dan kekejangan otot. Hampir semua ototnya gitu kan. Dari otot leher, mata, lidah untuk minumnya. Bahkan sudah 4 tahun ke sini dia nggak bisa BAB sendiri. Jadi BAB-nya itu saya melakukan tindakan. Jadi saya pakai sarung tangan, saya lakukan tindakan untuk mengeluarkan BAB. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi terbayang kalau tidak ada yang melakukan itu, dia bersarang di tempatnya, nggak bisa keluar. Bagaimana itu membusuk si organ-organ tubuhnya itu. Jadi sangat kesian sekali. Makanya saya hampir jarang saya meninggalkan Denny sekian lama, harus terukur saya. Jadi saya keluar itu maksimal berapa jam saya keluar rumah, harus standby lagi di rumah. Dan obat kalau tidak ada bapak mungkin masih ada ibu, walaupun mungkin utamanya bapak yang menangani. Belum ada yang bisa kan? Oh belum ada yang bisa. Nah, jadi spesialisnya ini di rumah itu dari kecil sampai sekarang. Istri saya yang lebih mudah untuk mengurus Denny ya. Artinya di luar itu ya, untuk makan, untuk menggeser kepala, posisi kepala, tidur gitu kan. Subhanallah memang saya mengakui istri saya sangat sabar ya, sangat luar biasa. Gitu. Nah, cuman ada yang tidak bisa dilakukan istri saya adalah salah satunya itu gitu kan. Karena itu juga merupakan bukan keahlian ya, tapi memang karena kondisi yang memang harus saya lakukan, bisa dengan sendirinya gitu kan. Nah, cuman saya waktu kecil saya ada pengalaman oleh ibu saya gitu kan. Ibu saya itu dulu memelihara ayam. Ya. Jadi ibu saya itu orang Jawa, orang Kediri gitu kan, dia melihara ayam. Jadi setiap telur ayam itu tulis nomor gitu kan. Oh ini hari ini nomor 1, ayam kampung ya, bukan ayam negeri ya dulu. Telur lagi 2 gitu kan. Nah kalau misalnya secara umum telurnya itu pagi jam 8 atau jam 10, ternyata si ayam belum telur. Nah, ibu saya itu coba di apa? Dimasukkan tangan kita, jari kita ke ayam itu kan. Jadi kita bisa merasakan, oh ini masih jauh, oh ini sudah dekat gitu kan. Itu mungkin pengalaman dari situ bisa saya praktekkan kira-kira identik ke anak saya gitu. Untuk BAB-nya gitu kan. Jadi kalau itu bukan anak, waduh, nggak mungkin saya melakukan itu kan. Jadi saya
beli sarung tangan itu 2 box ya, setiap hari saya gunakan untuk melakukan tindakan itu kan, sarung tangan operasi ya memang biasanya itu ya, dokter. Saya melakukan itu gitu. Nah, kendala yang kedua sekarang yang lebih sulit lagi adalah BAK, buang angin kecil, kencingnya susah sekali. Susah. Ada Mas Denny udah pengen kencing gitu Pengen ya? kencing. Iya, aku jawab ya, jawab. Jadi memang yang pengalaman yang paling yang pernah saya lakukan adalah pada saat di pandemi ini ya, di pandemi ini, pada saat putri saya bungsu itu sakit DB. Jadi saya itu monitor. Otomatis harus di sana. Iya, di rumah saya monitor gitu anak saya. Di ujung Berung saya nunggu juga, namanya rumah sakit negeri harus ditunggu lah ya kan. Jam 1:30 malam istri saya telepon. Saya telepon bahwa anak saya ini gede sekali, kantung kemihnya ini kayak mangkok keras sekali gitu. Karena sudah sekian hari pengen kencing nggak keluar, susah sekali. Nah, secara medis itu harus dilakukan tindakan kateter. Nah, tetapi resiko banget anak ini, karena saya juga sudah konsultasi sebetulnya dengan dokter saraf gitu kan, harusnya kateter. Tapi untuk tindakan Denny ini kalau di kateter sangat rentan terinfeksi karena dia kejamnya itu kan dimasukin itu. Akhirnya jam 1:30 malam saya melakukan tindakan. Akhirnya anak saya yang trombositnya ngedrop, saya tinggalkan. Saya permisi ke perawat, saya tinggalkan. Saya lakukan langsung pulang. Jadi situ saya sholat tahajud dulu sebelum melakukan tindakan. Saya berdoa sama Allah, ya Allah semua kami beri pertolongan kemudahan. Nah akhirnya si Denny ini saya amparkan beli plastik ya. Saya beli ompol ini sekarang sudah punya 6 kan. Karena itu harus selalu disiapkan. Jadi memang sulit sekali gitu. Akhirnya saya doakan, saya bersatu. Akhirnya dia berangsur keluar di situ. Ngompol memang. Ngompol dengan ngompol itu bersyukur, alhamdulillah dia bisa keluar dia. Banyak sekali ngompol. Banyak sekali. Akhirnya ya kira-kira sampai jam 3 itu sudah mulai kempes ya. Sakit ini berulang-ulang sampai sekarang gitu masih. Ya, wallahu alam itu seperti apa gitu kan. Jadi dan sebelumnya itu mulai tahun berapa yang BAK tahun itu? sekarang udah setahun ke Udah sini. setahun ya? Kalau BAK sih 4 tahun, BAK ya tahun sini. Kalau BAB-nya 4 tahun ya. Ya. Jadi tahun ini solusinya kan mungkin kalau tadi seperti sebuah doa ya, Iya. tahajud doa tiba-tiba. Berarti secara teknis tuh belum ketahuan solusinya. Secara teknis ya kami ini kan menggunakan BPJS. Ya. BPJS kan. BPJS ini yang rutin Denny tiap bulan itu adalah ke dokter saraf. Urusan ini kan dokter urologi gitu kan. Kendalanya kalau sekarang dapat dari dokter saraf untuk urologi, dapat pengantar dari saraf untuk urologi, tetapi tidak bisa digunakan karena BPJS mensyaratkan harus hanya 1 kali ke dokter gitu kan, spesialis gitu kan. Ya. Jadi kalau misalnya tanggal 10 ke dokter saraf ada rekomendasi keluar harus ke dokter urologi, nunggu tanggal 10 bulan berikutnya. Otomatis dokter sarafnya juga tertunda. Hanya tidak bisa paralel. Nah, seperti itu kan. Nah, itu juga kendala yang memang berat bagi Denny ini kan. Dan itu memang luar biasa sakit ya. Sakitnya luar biasa. Mungkin Saya sampai keluar air mata juga. waduh mengerangnya loh guys. Saya punya fotonya, punya videonya, mengerang seperti itu. Memang kalau saya biaya ada, ya sudah lakukan biaya. Itu ikhtiar yang harus saya lakukan adalah salah satu ikhtiar untuk usaha bisnis itu adalah mendapatkan uang karena dia perlu biaya banyak. Saya tidak bisa mengandalkan BPJS, nggak mungkin. Jadi harus saya Terbatas BPJS. terbatas sekali. Obat-obatnya aja kan Ada yang memang tidak ditanggulangi ada yang ini ya? banyak yang di cover. Dari sekian jumlah yang 720 butir aja yang di cover 10% gitu. Ada obat yang mahal tidak di cover, harus beli sendiri. Tetapi memang biaya yang timbul untuk Denny itu adalah memang biaya obat, biaya untuk merawatnya, ya. Terapi. Biaya untuk terapi ya. Terapi ini diantaranya urut segala macam. Urut mahal kan kalau kita yang manggil itu sekian jam. Kalau nggak diurut dia kesian takut sekali gitu. Jadi
tugas kami adalah ikhtiar usaha bisnis kami pun tidak saya lakukan karena saya betul-betul mencari uang untuk mengkayakan diri, tidak, tapi memang betul-betul murni niat awalnya untuk Denny gitu kan. Tetapi sekarang saya akan dibalik gitu kan. Niat saya harus harus kaya, katakan gitu kan. Harus kaya gitu kan. Pertama mungkin untuk kebutuhan Denny, kedua saya harus bisa membantu orang lain. Kalau saya tidak kaya, saya tidak bisa bantu orang lain. Sekarang saya niatnya gitu kan. Di samping untuk Denny, saya berkeinginan usaha saya ini maju, saya kaya, saya bisa bantu orang lain. Gitu kan. Ya. Alhamdulillah ada perhatian dan istilahnya bantuan kursi roda ya. Nah itu pun juga tanpa minta dan sebagainya. Tapi ada sesama pensiunan yang membantu, bisa cerita. Oh iya. Nah, subhanallah. Jadi ini juga berkah bagi kami, rezeki bagi kami gitu. Makanya saya tidak pernah pesimis, saya optimis saja. Gitu. Itulah Allah kalau memberi rezeki itu kita kita duga, tidak sangka gitu. Nah ini pada bulan Ramadan ya, tiba-tiba di telepon masuk gitu kan. Ini dari pensiunan Telkom juga, kalau saya bisa menyebut ya. Terus terang Pak Bambang Supriyo namanya. Ya. Bambang Supriyo perhatiannya luar biasa, ini saya terima kasih sekali Bambang Supriyo. Dia selaku pensiunan Telkom, juga dia menjabat RW periode kedua. Sangat care sekali ini, sangat perhatian sekali sama warganya. Salah satunya ini ke Denny gitu. Mungkin bertepatan dengan ulang tahun Yakes, bekerja sama dengan Jakartel. Ada program kayaknya untuk berbagi gitu. Nah akhirnya Pak Bambang ini menawarkan untuk kursi roda gitu kan. Memang kalau untuk Denny ini kursi rodanya bukan kursi roda orang lumpuh, memang punya spesifikasi khusus untuk orang sipi gitu kan. Iya. Kita kalau pesen itu dulu saya di Jalan Bengawan, itu berbulan-bulan pesannya kan. Dan gayanya nggak kecil kan, untuk kecil. kursi roda seperti ini. Iya, ya saya boro-boro lah untuk beli kursi roda. Untuk kebutuhan lain aja, ya masih minus lah. Tapi saya ikhtiarkan. Luar biasa perhatian Pak Bang. Luar biasa, bersyukur sekali. Dan akhirnya bisa agak lebih leluasa untuk berjemur ya. Nah, ini hikmahnya luar biasa kan. Denny ini dulu sempat punya kursi roda hanya sampai usia 17 tahun. Karena kursi roda ini speknya khusus, ada penahan pinggang, kaki, ada macam-macam lagi, ada pengikatnya, ada bantalannya. Orang rehab medis, orang yang bergerak di bidang anak-anak disabilitas yang sipi lewat fase itu umumnya tahu kursinya seperti apa. Ini saya juga koordinasi dengan Pak Bambang. Akhirnya dia coba sampai kontak ke Solo segala macam, ke Semarang gitu. Yang suka biasa bikin ternyata memang lama gitu kan. Iya. Sekitar 4 bulan 5 bulan. Nah, akhirnya ditemukanlah ini Pak Bambang dia menemukan adanya di Bekasi ini. Hikmah yang didapat adalah seumur hidupnya Denny itu pengen sholat Idul Fitri. Iya. Pengen sholat Idul Fitri Jumat. Belum sekian puluh tahun belum terlaksanakan. Alhamdulillah di Ramadan kemarin dapat bantuan kursi roda. Denny baru pertama kali dia bisa sholat Idul Fitri. Kebetulan dalam kondisi pandemi itu ya. dalam kondisi pandemi. Alhamdulillah. Kebetulan. Nah, hikmah dari pandemi. Ya. Denny juga dapat bantuan kursi roda. Ya. Sholatnya ini di masjid dewan rumah, tapi di halamannya di jalan gitu. Ya. Sholat Jumat juga dia ikut sekarang bisa sholat kursi roda ini. Itu kebahagiaan yang paling luar biasa buat Denny maupun Alhamdulillah, keluarga, bersyukur sekali saya. Tapi ada yang paling mungkin menyedihkan buat Denny itu apa Pak? Mungkin pernah diutarakan atau apa? Ya, jadi si anak ini sebetulnya sangat sayang kepada orang tuanya ya, kepada ayah, ibu, dan adiknya gitu kan. Nah, dia pada prinsipnya ini tidak ingin merepotkan orang tua, tidak apa-apa. Jadi saking tidak ingin merepotkannya gitu, sempat dia berucap, mungkin sadar tidak sadar, tapi saking gitu kan. Jadi dia kalaulah dibolehkan gitu kan, Allah memanggilnya, saya panggil duluan. Itu karena memang dia saking tidak inginnya merepotkan orang tua. Dia beranggapan
kasihan orang tuanya gitu kan. Tetapi saya rangkul, saya nangis gitu kan. Iya. Jangan. Itu Allah yang ngatur gitu kan. Kami semua tidak merasa beban sedikit pun. Kami merasa bangga punya anak seperti ini. Iya. Ya, insya Allah ini jadi ladang pahala buat kami semua, buat ini juga gitu. Iya. Itu yang saya rasakan gitu. Saya tidak ada beban sedikit pun. Rezeki yang luar biasa ya. Ya, itu yang luar biasa gitu kan. Saya senang gitu kan. Karena si anak ini sholat 5 waktunya tidak pernah ditinggalkan. Dia selalu ingin sholat berjamaah. Setiap hari dia meminta saya ngaji 10 ayat, minimal 10 ayat, terjemahkan. Luar biasa. Dia yang memintanya. Jadi saya bacakan. Turut surat ini ayat sekian, terjemahkan selalu tiap hari. Nah itu Luar juga biasa ya. bangun saya. Sholat fardu tidak lepas ya. Coba, bahkan selalu Kemudian berjamaah. ngaji, otomatis dia ikut mendengarkan, ikut ngaji juga. Ikut ngaji. sebetulnya. Ya, dia minta terjemahkan, jadi dia paham isinya seperti apa gitu. Luar biasa. Nah, berkata-kata ya, suatu anugerah sebetulnya. Jadi jarang ada seorang anak yang menuntun orang tuanya supaya membacakan Quran sampai usia 36 tahun gitu. Nah ini cambuk juga buat yang punya anak gitu. Dengan keterbatas disabilitas ini masih memberikan suatu keberkahan yang luar biasa sebagai ladang pahala buat keluarga gitu. Kita patut berempati dengan kondisi bapak. Tadi juga ada suara Mas Denny, hanya agak sulit makan. Memang sehari-hari seperti itu ya. Iya, seperti itu. Itu tidur pun juga mungkin sehari-hari tidur mungkin kurang juga. Iya kan, jadi kesian ibunya, dia sangat dekat sama ibunya. Nggak bisa puas itu kan. Jadi Denny itu kalau makan motoriknya kan, nggak bisa gerak ya menurut saya. Mengunyahnya susah dia kan, motoriknya mengunyah susah. Minum juga karena motoriknya susah gitu, Iya. pergerakannya. Nah kalau tidur itu dia minta balik kiri, belum lama minta balik kanan, kaki juga naik ke sini lurusin gitu kan. Memang nggak bisa Kalau begitu sakit dan sangat tergantung obat ya. Ya kalau nggak diobati, memang obat itu tentu ada efek. Cuman menurut dokter dan saya juga diobatkan itu. Nah kalau ini nggak diobatin, si anak luar biasa kejam. Bahkan secara medis dia akan menimbulkan kematian. Kematian itu karena saking kejamnya, pernapasan terganggu, tersumbat pernapasan. Akhirnya perlu obat di situ. Itu yang kritikalnya di situ sebetulnya. Saya harus dipantau terus 24 jam.